Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2443 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Di bawah perikop pelita tubuh. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita menjadi pelita. Tuhan mau kita menjadi terang yang menerangi kegelapan. Amin. Ayat 33, saudara perhatikan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan kita berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tujuan Tuhan supaya kita menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang di antara kegelapan. Orang-orang yang belum tahu tentang Yesus. Orang-orang yang belum percaya tentang Yesus. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat, jadi terang, jadi garam di tempat saudara berada sekarang. Amin. Haleluya. Saudara, banyak orang Kristen sekarang bukannya jadi terang, tapi jadi kegelapan. Saudara lihat ayat 35. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam Yesaya pasal 60, ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bangkitlah dan jadilah terang. Amin. Bukan jadi kegelapan. Banyak orang Kristen justru sekarang ini jadi batu sandungan. Karena banyak orang Kristen yang hidup sama seperti orang-orang dunia. Mereka hidup masih dalam dosa. Mereka ada di tempat-tempat meja judi. Mereka sering pergi ke pelacuran. Mereka pakai narkoba. Mereka tidak jadi berkat bagi dunia ini. Bukannya jadi terang, justru jadi kegelapan. Bertobat, saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi terang Tuhan? Saudara, yang pertama, saudara harus ikut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus apa? Ikut Tuhan. Perhatikan Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan saudara yang sudah mengaku mengikut Tuhan, tetapi masih hidup dalam kegelapan. Saudara cek, jangan-jangan saudara salah ikut saudara. Karena penyesat itu saudara, mereka akan menyamar. Sama seperti dengan domba, padahal mereka serigala berbulu domba. Makanya saudara hati-hati memilih mentor rohani saudara. Saudara harus mengenal dia secara pribadi. Saudara harus melihat kehidupannya. Betul nggak dia jadi teladan? Betul nggak dia jadi berkat saudara? Jangan sampai saudara salah mengambil mentor, saudara hanya kenal di media sosial bahwa dia khotbahnya bagus, oh saya mau ikut dia. Padahal belum tentu dia membawa saudara ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita ada di penghujung zaman ini. Banyak orang akan datang saudara menyamar. Seolah-olah mereka betul-betul hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi ternyata saudara, mereka akan menyesatkan semua pengikut-pengikutnya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat langsung terpesona, melihat, mendengar, menonton saudara, oh hamba Tuhan ini luar biasa. Saudara harus mengenal pribadinya. Saudara harus mengenal keluarganya. Sudah beres nggak dia mengembalakan keluarganya? Saudara, banyak orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan tapi keluarganya belum beres. Bagaimana dia dapat mengembalakan saudara? Padahal keluarganya saja hancur-hancuran. Dia tidak dapat gembalakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menemukan ada hamba Tuhan seperti itu menandakan bahwa pelayanannya itu hanya pencitraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia seolah-olah mau mengajarkan kebenaran, tapi hidupnya nggak benar. Makanya saudara hati-hati, ikut, oh saya mau ikut gereja ini, karena pendetanya hebat, dari pusat, pengikutnya banyak. Saudara belum tentu. Karena firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya apa? Menuju maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Saudara dan saya harus tahu siapa yang membimbing kita. Apakah dia orang benar yang membawa terang dalam hidup kita, atau justru meredupkan atau mematikan terang dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara mengikut Yesus, maka ada terang dalam kehidupanmu. Makanya berbeda saudara, sebelum dan sesudah. Sebelum kita menerima Yesus, hidup kita suram saudara. Makanya wajah kita tidak ada sukacita. Wajah kita sepertinya masih belum jelas. Tapi setelah kita menerima Yesus, saudara, orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Wajah kita seperti ada sinar, saudara. Betul? Saudara, coba saudara bisa bedakan mana anak Tuhan dan mana yang bukan. Dari mana, saudara? Dari wajahnya. Ada kemuliaan Tuhan. Ada terang Tuhan yang bersinar. Walaupun mungkin kita ketemu dengan anak Tuhan yang warnanya agak sedikit gelap, pekat, saudara. Tapi kalau ada Yesus dalam dirinya, pasti dia akan mengeluarkan sinar kemuliaan. Amin. Haleluya. Saya percaya, saudara,
Ketika kita menerima Yesus, maka kita akan hidup dalam pertobatan. Kita tidak akan hidup dalam dosa. Kita tidak akan lagi tipu sana, tipu sini. Kita akan hidup dalam integritas yang membuat kita bercahaya. Amin. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, terang yang ada di dalam kita akan semakin kehilangan cahaya. Makin lama, makin banyak dosa yang kita perbuat, cahaya itu akan semakin redup dan akhirnya akan padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan mau saudara dan saya bercahaya menjadi terang, bukan semakin hari semakin padam. Oleh karena itu saudara yang mengaku mengikut Yesus, hiduplah dalam pertobatan. Sehingga terang Tuhan itu yang tadinya kecil, saudara sudah mau padam, saudara semakin menyala, semakin besar, semakin bersemangat, jadi berkat dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita mau menyala, mau jadi terang, kita harus terhubung dengan Tuhan. Amin. Sama seperti lampu, saudara. Lampu di rumah kita, terus ada saklar di sana kan. Lampu itu tidak akan menyala kalau kita tidak memencet saklar on itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu seperti lampu itu. Pastikan saudara terhubung dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan itu ibarat listrik, saudara. Saudara dan saya harus terhubung dengan Tuhan supaya kita terus menyala. Sama seperti lampu dan listrik itu. Pastikan saudara terhubung dengan Tuhan supaya kita terus memberikan dampak, memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya mereka mengenal siapa juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Amin. Haleluya. Saudara, selalu saya berikan ilustrasi ini. Kalau nelayan mau menangkap ikan, malam-malam sudah perhatikan. Mereka akan memberikan lampu di sekeliling perahu mereka. Supaya apa saudara? Supaya ikan-ikan kecil itu yang kepo itu saudara muncul di permukaan air karena mereka wah ada cahaya ini. Mereka mau datang kepada cahaya itu. Amin. Saudara, dari ikan kecil lama-lama datang yang mau makan ikan kecil itu. Lama-lama saudara ikannya semakin besar saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau kita jadi terang, saudara lihat, dampaknya itu luar biasa. Dari orang-orang kecil sampai orang-orang besar akan datang kepada saudara. Karena apa? Karena ada terang Yesus Kristus di dalam hidup. Tuhan mau saudara jadi terang. Supaya banyak orang datang kepada Yesus. Karena melihat terang yang ada di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Kembali di dalam Injil Lukas tadi. Perhatikan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan jadi terang. Amin. Ini bicara tentang kekudusan. Makanya saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Saudara, orang yang tidak hidup dalam kekudusan, mereka diibaratkan hidup dalam kegelapan. Saudara, ada banyak orang Kristen masih hidup dalam kegelapan. Mereka tidak menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi sekarang ini lagi-lagi viral, saudara. Perselingkuhan, saudara. Di mana-mana terjadi, saudara. Di mana istri sah menangkap suaminya yang berselingkuh. Begitu juga sebaliknya, saudara. Banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Supaya apa, saudara? Kegelapan tidak menguasai kita. Karena kita hidup dalam kekudusan. Tapi orang yang main-main dengan dosa.
mereka sesungguhnya hidup dalam kegelapan. Saudara, banyak juga kalangan hamba Tuhan yang main-main dengan dosa. Mereka bicara tentang terang hidup supaya jemaat jadi terang, tetapi mereka sendiri hidup dalam kegelapan karena masih kompromi dengan dosa. Bertobat, saudara. Supaya apa? Supaya terang Tuhan itu terus menyala dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan sampai kita hidup dalam kegelapan, akhirnya saudara semuanya gelap. Orang-orang yang ikut kita juga mereka hidup dalam kegelapan. Mereka hidup dalam ketidakpastian akan masa depan. Kita membawa mereka bukannya kepada jalan keselamatan, tetapi jalan yang menuju pada maut. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Apalagi saudara para pemimpin-pemimpin rohani, bertobat. Hiduplah dalam kekudusan. Karena kalau kita hidup dalam kekudusan, maka terang Tuhan itu akan terus menyala, dan terus menyala. Sehingga dampaknya luar biasa, banyak orang akan datang mengikut Yesus karena mereka melihat terang, mereka melihat teladan, mereka melihat saudara jadi berkat buat mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Kristus. Haleluya. Saudara harus hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mau supaya saudara jadi terang bagi dunia ini, saudara harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, kalau saudara mau jadi terang bagi dunia ini, saudara harus berjalan sesuai dengan firman. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Saudara belajar dari Yosua. Kunci keberhasilan Yosua adalah memperkatakan firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya apa? Dia bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau dia bertindak hati-hati, dia berjalan sesuai dengan firman, maka apa yang dia lakukan, kerjakan, apa yang dia perbuat akan berhasil dan beruntung. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil, mau beruntung, mau diberkati Tuhan, sederhana. Belajar dari firman Tuhan ini. Ikut firman Tuhan saja. Jangan melenceng. Jangan ke kiri dan ke kanan, saudara. Lurus saja sesuai dengan firman. Artinya apa, saudara? Jangan kita mau paksa firman Tuhan itu setuju dengan kita. Kitalah yang harus ikut firman. Bukan sebaliknya. Saudara, banyak orang untuk mencari pembenaran dirinya, dia mencari ayat-ayat yang dia cari, googling di Google, saudara, untuk mencari ayat-ayat yang mendukung dengan pemahamannya yang sesat itu. Saudara, hati-hati, saudara. Kita harus ikut firman, bukan sebaliknya. Amin. Kalau saudara mau terus terhubung dengan Tuhan, terus menyala, bercahaya bagi dunia ini, saudara harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Kerjakan, lakukan itu. Jangan sampai saudara hanya pilih-pilih ayat. Oh, kalau yang ini, oh ini, saya suka lakukan ini. Tapi kalau yang mengampuni, mengasihi musuh, oh sorry, itu masih belum saya lakukan. Berarti saudara melenceng dari firman. Saudara harus melakukan seperti apa kata Tuhan kepada kita. Kita harus berjalan sesuai dengan firman itu. Kalau saudara belajar firman Tuhan, kunci keberhasilan Daud, ketika Daud mendengar apa kata Tuhan, dan dia lakukan sehingga berhasil. Apa yang dia kerjakan, karena apa? Dia mendengar dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan katakan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terus bercahaya, menerangi dunia ini, saudara harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara harus berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa.
Hidupmu akan berdampak, hidupmu akan berpengaruh, hidupmu akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, firman Tuhan ini jelas mau memberikan pesan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan siapapun yang ikut Yesus, otomatis akan jadi terang bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah terang bagi dunia ini. Dengan cara apa? Ikut Yesus. Amin. Yang kedua kita belajar, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Amin. Yang ketiga kita belajar, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga terang Tuhan akan semakin menyala, semakin bercahaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.